Apa yang sudah saya katakan, apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda, ini memang sudah pasti akan terjadi. Dan saya yakin Anda juga sudah memperhatikan peningkatan frekuensi video-video seperti ini. Ini memang sudah pasti akan terjadi. Orang-orang ini berpikir bahwa oknum-oknum mereka akan terus membuat kekacauan di sekitar mereka. Membentuk geng-geng eksploitasi seksual anak ini, melecehkan gadis-gadis setempat secara besar-besaran. Mereka akan terus melakukan serangan teroris seperti ini, dan serangan-serangan teroris ini akan terus terjadi seperti belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah ada reaksi balik. Jadi kita melewati masa transisi di mana banyak orang, dan saya sudah pernah bilang sebelumnya, dan akan saya katakan lagi, mayoritas besar, bahkan sampai hari ini, mayoritas besar orang barat bukanlah rasis. Mereka justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang paling tidak rasis. Tapi selama 20-25 tahun terakhir, mereka melihat orang-orang mereka ditusuk, diledakkan, diperkosa, disiksa, dimanipulasi oleh pemerintah mereka sendiri. Dan mereka berpikir, apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Kami dulu adalah orang-orang yang paling baik. Kami adalah orang-orang yang paling ramah. Dan kami masih dianggap sebagai orang jahat. Kami masih diingatkan setiap hari bahwa kalian adalah orang-orang terburuk, kalian menjajah dunia, kalian pantas mendapatkannya. Kami membayar pajak dengan tarif tertinggi. Kami membayar tunjangan kesejahteraan kepada orang-orang ini dengan mengorbankan kelas pekerja kami. Para veteran kami menjadi tunawisma. Perempuan kami tidak mendapatkan tempat penampungan wanita. Perempuan-perempuan ini datang dari Afghanistan, Chad, Gambia, dan Afrika Sub-Sahara. Mereka memotong antrean dan mendapatkan rumah-rumah di pusat London seumur hidup. Dan kita tetap dianggap sebagai pihak yang jahat. Jadi, pada pergantian abad sekitar tahun 2001, sebagian besar orang tidak memperhatikan pemikiran-pemikiran itu karena jumlahnya sangat sedikit dan jarang terjadi. Dan seperti yang saya katakan, karena orang-orang tidak rasis, mereka sama sekali tidak memperhatikan hal itu. Tapi masyarakat barat, dan saya persempit menjadi masyarakat Inggris. Masyarakat barat lainnya juga tidak jauh berbeda. Kami juga melihat pola yang sama di sini di Australia. Kualitas hidup kami menurun. Semakin banyak orang Australia yang menjadi tunawisma dan orang asing terus berdatangan. Dan ini terjadi di depan mata kita. Biar saya tunjukkan supaya kamu tahu saya tidak mengada-ada. Lihat statistik ini. Oke? Ini bukan statistik resmi dari pemerintah, tapi pemerintah sudah diminta untuk berkomentar tentang hal ini, namun mereka belum memberikan komentar sampai sekarang. Mereka belum membantahnya, karena jika membantah, itu berarti mereka harus membuka pembukuan mereka, dan mereka tidak mau membuka pembukuan mereka. 55% warga Suriah usia kerja yang tinggal di Australia hidup dari tunjangan sosial. 52% warga Irak usia kerja hidup dari tunjangan sosial. 34% warga Lebanon, 33% warga Afghanistan, 28% warga Turki. Mereka semua hidup dari semacam tunjangan sosial. Berapa rata-rata nasional untuk warga Australia? 16%. Hanya 16% warga Australia usia kerja yang menerima tunjangan sosial. Dan lihat perbedaan antara migran yang baik dan migran yang buruk. Maaf, saya harus mengatakan ini. Oke, mari kita sebut saja migran yang berguna dan migran yang tidak berguna. Migran yang datang dari Jerman, Inggris, Selandia Baru, mereka berada di bawah rata-rata nasional Australia. Sekarang itu berarti mereka adalah penyumbang bersih bagi masyarakat Australia. Yang teratas, abaikan bagian aborigin di sana. Karena itu saya rasa Australia hanya membayar saja. Yah, itu masalah pribumi. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Kita punya solusi yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan mereka dengan yang lain. Dan hal yang sama juga terjadi di Inggris. Lihat ini. Tunjangan sosial berdasarkan kewarganegaraan. Kongo. 445 dari 1.000 orang Kongo menerima tunjangan. Lihat itu. Irak, Afghanistan, Aljazair, Eritrea, semuanya disubsidi oleh orang-orang kelas pekerja biasa di Inggris, para pembayar pajak Inggris. Dan di mana Inggris? Dan itu termasuk banyak orang Inggris yang bukan penduduk asli. Mereka bisa jadi keturunan Pakistan atau Bengali generasi kedua atau ketiga, dan lain-lain. Bahkan jika kamu menghitung mereka, hanya 100 dari 1.000 itu sebenarnya masih cukup tinggi. Itu 10%. Benar, mereka menerima semacam tunjangan sosial. Jadi itu sudah terjadi sejak lama. Pada suatu titik, dan saya sudah memperingatkan sejak lama, dan saya bukan satu-satunya orang, saya yakin kamu juga pasti pernah memikirkan hal yang sama. Kamu tidak perlu bola kristal untuk menyadari itu.
bahwa akan ada reaksi balik pada suatu saat. Pada suatu titik, pasti ada sesuatu yang harus berubah. Sesuatu akan terjadi pada suatu saat. Jadi sekarang kita melihat peningkatan frekuensi video-video seperti ini. Lihat ini. Dan omong-omong, saya tidak menganjurkan hal ini. Saya mengerti akibat dari hal ini. Saya tidak senang dengan ini. Sebenarnya, kalau boleh jujur, ini agak membuat saya takut. Tapi kami sudah bilang bahwa ini tidak akan baik untuk siapapun, terutama komunitas migran. Coba katakan kenapa saya mengalami pelecehan rasial untuk kedua kalinya saat saya jogging sekarang. Kamu tahu kenapa? Karena kamu tidak mengatakan apa-apa selama 20 tahun terakhir. Kamu tidak pernah menegur orang-orang buruk di komunitasmu. Kamu tidak pernah menunjukkan solidaritas dengan orang-orang asli Inggris. Kamu tidak pernah berkata, ya, beberapa orang buruk dari komunitas kami memang telah terlibat pengeboman. Mereka telah meneror penduduk setempat. Mereka telah melakukan penusukan, pemerkosaan. Kamu tidak pernah membicarakannya. Bahkan kamu selalu berkata kamu rasis, kamu intoleran. Ya, ini memang sudah pasti akan terjadi. Aku sedang jogging pulang dan ada seorang pria kulit putih parubaya, sedang naik sepeda melewatiku. Dan dia berkata padaku, dasar paki sialan, keluar dari negaraku. Dan aku cuma bisa bilang, wow. Aku berbalik, berpikir akan mengejarnya dan bertanya, apa yang barusan kamu katakan? Tapi aku pikir, biarlah. Tapi teman-teman, susah dipercaya ini terjadi di tahun 2026. Sudah tahun 2026 kan? Ya itu nggak terjadi 10 tahun lalu kan? Itu juga nggak terjadi 20 tahun lalu kan? Karena kebanyakan orang dulu nggak rasis. Kenapa mereka nggak rasis? Karena mereka nggak tahu tentang skala industri pemerkosaan terhadap gadis-gadis mereka. Mereka nggak tahu soal itu. Sekarang mereka tahu. Dan sekarang mereka marah. Mereka bilang, oh, kami sudah melakukan segala yang kami bisa, lebih dari budaya lain manapun. Dan kami masih dianggap sebagai orang jahat. Ya, tahu tidak? Kami sudah muak. Kami tidak perlu meyakinkan kalian untuk mencintai kami, menyukai kami, menghormati sejarah dan budaya kami. Tidak, tahu tidak? Kami sudah muak. Itu yang mereka katakan sekarang. Dan ini akan menjadi lebih buruk. Saya mengalami itu saat sedang jogging. Saya mendapat pelecehan rasial, dipanggil paki dan disuruh keluar dari negara saya sendiri. Sekarang, kamu mau saya pergi kemana? Saya lahir di Britania Raya. Ya, saya lahir di Britania Raya. Maaf, kalimat itu sekarang sudah tidak banyak berarti. Karena di mana letak kesetiaanmu? Di mana sebenarnya? Apakah kamu seorang muslim duluan? Apakah kamu pernah mengecam oknum di komunitasmu? Apakah kamu pernah menegur mereka? Tidak, kamu tidak pernah melakukan apa-apa. Bahkan, banyak muslim terkemuka seperti Busra Sheikh dan banyak lainnya, mereka berkata, Ghaz Khan, kenapa kita harus meminta maaf setiap kali seorang pria muslim melakukan tindakan terorisme? Karena kamu berbagi budaya dengan mereka. Itulah sebabnya kamu harus meminta maaf. Itulah mengapa kamu harus lebih tegas bersuara dan mengutuk perilaku-perilaku itu. Kamu harus lebih menjauhkan diri dari orang-orang tersebut, tapi kamu tidak melakukannya. Bahkan, kamu membuat warga setempat meragukan kenyataan. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan berkata, kamu tahu, karena Islamofobia, sekarang ada lebih banyak terorisme. Banyak, sungguh banyak dari mereka yang mengatakan itu. Jadi kamu tahu, aku sudah mengatakan itu. Aku sudah mengatakannya. Videoku, kamu bisa pergi dan menonton video lamaku. Ini akan terjadi. Frekuensi video seperti ini akan meningkat seiring waktu. Kamu mau aku pergi kemana? Kalau kamu memberiku sebuah pulau di suatu tempat, pulau eksotis yang indah, pantai, pondok, minuman, apa saja. Itu. Hari-hari mensubsidi gaya hidupmu sudah berakhir. Kamu harus kembali ke desa di Pakistan, bro. Kamu harus melakukan itu. Atau kalau Inggris benar-benar sudah merawatmu dengan baik dan kamu sudah menghasilkan uang yang cukup, mungkin kamu harus pergi ke UEA atau semacamnya. Tapi kamu akan segera mengetahuinya di sana. Apa artinya menjadi tamu di negara orang? Karena UEA tidak memberikan hak kewarganegaraan. Kamu sudah diberi tempat yang setara di meja perundingan. Ada 25 anggota parlemen muslim atau dari anak benua di Majelis Tinggi Inggris. Dan kamu masih saja tidak puas. Seluruh desa telah jatuh ke tanganmu. Ada ratusan anggota dewan dan wali kota yang beragama muslim. Dan kamu masih saja tidak puas. Inggris masih rasis. Nah, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka akan memberitahumu sekarang apa arti menjadi rasis. Aku akan pindah dengan senang hati. Ya, aku lahir di sini. Kenapa kalian bersikap rasis? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Lihat ini. Satu lagi. Satu lagi. Lihat ini. Orang ini sedang membaca. Dia membaca dari layar atau sesuatu. Namaku Muhammad Iqbal. Aku datang ke Glasgow bersama istriku supaya dia bisa belajar dan kami bisa membangun masa depan yang lebih baik. Aku tinggal dan bekerja secara legal di Britania Raya sebagai pengantar makanan.
Saat aku sedang mengantar pesanan, aku didorong, aku didekati. Aku tidak mengatakan apapun kepada siapapun atau melakukan kesalahan apapun. Sekelompok pengunjuk rasa mulai berteriak menghina aku dengan kata-kata rasis. Mereka berhasil. Dan aku tidak menyangkal itu, aku seperti itu. Kamu lihat klip video itu. Sepertinya dia diusir oleh para pengunjuk rasa itu dan mereka memang agresif. Mereka pasti melakukan semua itu. Sekali lagi, kami sudah bilang itu akan terjadi. Tanggung jawab ada pada para politisi kita. Mereka yang melakukan itu, mereka yang menyebabkan ini, itulah kenapa ada teori konspirasi. Pada titik ini masih teori konspirasi. Tapi aku mulai sedikit lebih percaya daripada sebelumnya. Karena semua hal lain, semua yang dulunya teori konspirasi, ternyata adalah fakta. Para politisi memang menginginkan ini terjadi. Selama ini mereka tetap merasa diri paling bermoral dalam pikiran mereka sendiri. Seolah-olah, hei kamu tahu, kami bukan rasis. Padahal ini adalah rasisme. Ini adalah rasisme. Kalau ini adalah rasisme, kalau 10 tahun lalu tidak ada, kenapa sekarang ada? Kenapa tiba-tiba semua orang jadi rasis? Kenapa? Itu berarti, benar atau salah, itu berarti gagasanmu tentang multikulturalisme atau gagasanmu membanjiri negara-negara barat dengan pengemudi Uber berkemampuan rendah telah gagal. Itu gagal. Itu membuat marah penduduk aslinya. Itu membuat marah masyarakat. Itulah sebabnya mereka menjadi rasis. Jadi jika tatanan sosial tidak lagi berkelanjutan, maka itu karena kamu. Jadi apa solusinya? Terus saja berjalan di jalur yang sama yang membawa bencana. Terus mengimpor orang-orang dari budaya lain yang secara alami tidak bercampur dengan masyarakat barat. Terus lakukan itu. Atau membalikan arah. Tapi mereka tidak membalikan arah. Andy Burnham yang baru, Perdana Menteri baru Andy Burnham, belum mengucapkan sepatah kata pun tentang migrasi. Meskipun setiap survei menunjukkan bahwa migrasi adalah isu nomor 1 di kalangan masyarakat Inggris. Dan dia belum mengatakan apapun tentang itu. Anda malah berbicara tentang tunawisma. Saya akan, atau sebagai Perdana Menteri Britania Raya, saya akan mengakhiri masalah orang-orang yang tidur di jalanan kita. Itu bukan isu terbesar. Ini isu yang terbesar. Negaramu benar-benar sedang menghancurkan dirinya sendiri. Tapi tidak, mereka tidak mau membicarakannya. Itulah sebabnya saya kembali pada teori konspirasi bahwa para politisi ini memang menginginkan hal ini terjadi. Mereka ingin anarki menyebar, karena dengan begitu mereka bisa mengambil tindakan tegas dan mungkin setelah itu mereka bisa mewujudkan revolusi komunis mereka. Karena revolusi hanya muncul dari kekacauan. Ya, dalam masyarakat yang normal dan berfungsi dengan baik, tidak ada kebutuhan untuk revolusi. Tidak ada kebutuhan untuk revolusi. Australia baik-baik saja. Saya ingat 10-15 tahun yang lalu tidak ada yang membicarakan apapun. Tidak ada yang peduli tentang apapun. Orang-orang, 100.000 orang datang, 50.000 orang pergi, tidak ada yang peduli. Kenapa? Karena semuanya baik-baik saja. Tapi bahkan di negara yang stabil Australia pun ada suasana yang sangat buruk. Orang-orang tidak bahagia. Mereka tidak puas. Mereka marah, depresi, sedih. Mereka tidak merasa optimistis tentang masa depan. Jadi lihat orang ini. Dia bilang dia hanya mengurus urusannya sendiri. Dia melihat protes ini, lalu beberapa dari para demonstran mulai mengikutinya, mengejarnya, mengejar dia. Dan mereka membawa pengeras suara serta melecehkannya. Dan sekarang dia bilang dia merasa terancam. Dia tidak ingin keluar untuk bekerja. Istrinya khawatir tentang keselamatannya. Maaf saudara, Barat sudah tidak lagi aman untuk orang-orang dari budaya lain. Sudah tidak aman lagi. Memang begitulah keadaannya. Apakah itu baik atau buruk, benar atau salah, saya tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa Barat tidak seperti ini 10 tahun yang lalu. Para pengunjuk rasa mulai meneriakkan hinaan rasis kepada saya. Mereka memanggil saya Asia brengsek, orang coklat dan meneriaki dia lalu mengusirnya. Mereka juga melemparkan bom rakitan ke arah saya. Saya sangat ketakutan dan harus berlari ke sebuah toko terdekat untuk melindungi diri saya sendiri. Setelah kejadian ini, saya tidak bisa melanjutkan bekerja hari itu dan pulang ke rumah. Sejak saat itu, saya terlalu takut untuk kembali bekerja. Saya mengalami kecemasan dan merasa depresi. Saya merasa cemas dan depresi. Ini ditulis oleh orang woke. Mereka selalu berkata, dan saya, apakah dia mengatakan itu? Saya merasa hidup saya terancam. Mereka selalu mengatakan itu. Mereka selalu bilang, tambahkan jargon-jargon ini. Dan itu dia. Dia akan menerima bantuan sosial. Dia akan mengikuti program kesejahteraan. Kami juga, apa yang terjadi, istri saya juga khawatir tentang keselamatan saya. Saya datang ke Skotlandia dengan keyakinan bahwa itu adalah negara yang aman dan ramah. Bukan lagi negara yang aman dan ramah, bro. Jika para politisi tidak menghormati keinginan rakyat,
maka rakyat akan memastikan bahwa semua orang mengetahuinya. Dan itu tidak baik. Saya tidak mengatakannya dengan senang hati. Saya katakan, tidak ada yang mau. Saya tidak mau anarki, tapi kaum komunis memang menginginkan anarki. Kaum sosialis juga menginginkan anarki. Saya berharap insiden ini dianggap serius dan orang-orang yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban. Lihat apa yang orang-orang katakan. Apakah dia membaca dari naskah? Tentu saja, solusi mudah. Tidak ada yang seharusnya memesan lewat Uber Eats atau Deliveroo, atau sebenarnya makanan apapun untuk diantar. Kembali ke cara lama, masak di rumah atau ambil sendiri. Uber adalah salah satu perusahaan terburuk di dunia. Saya yakin akan hal ini. Mereka menginginkan tenaga kerja murah. Mereka menginginkan sopir murah, sopir dari negara dunia ketiga, karena mereka bisa hidup. 10 dari mereka bisa tinggal di rumah 2 kamar tidur. Jadi mereka mampu bekerja dengan upah 8 atau 10 dolar per jam. Mereka merusak segalanya. Sekarang saya melihat semakin banyak imigran yang bekerja bahkan di McDonald's. Dulu itu tempat anak-anak Australia bekerja. Anak-anak umur 14-15 tahun, anak-anak umur 15 tahun akan bekerja di sana. Mereka akan belajar tentang kekuatan uang, pekerjaan, menghidupi diri sendiri. Itu adalah hal budaya yang sangat indah. Tapi apa yang saya lihat sekarang? Saya melihat pria dan wanita India berusia 30 tahun dan sekali lagi saya tidak menentang mereka. Jelas mereka juga berusaha memperbaiki hidup mereka. Tapi siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan itu? Siapa yang menghancurkan pasar tenaga kerja? Benar-benar menjijikan teman-teman. Tidak ada hal baik yang akan keluar dari ini.